Buku Dunia Arab pengarang Philip Kahiti halaman 54 sampai dengan halaman 58. Cara-cara beribadat dan kewajiban-kewajiban agama dari kaum muslimin berdasarkan pada yang disebut rukun Islam yang 5, syahadat. Yang pertama itu, dinyatakan dalam rumus kata-kata bersemangat sebagai berikut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammadlah Rasul Allah. Inilah kata-kata yang pertama sekali dilafazkan ke dalam telinga seorang muslim yang baru lahir, dan ini pulalah kata-kata terakhir yang diucapkan di tepi liang kubur. Dan di antara hari lahir dan hari wafat tak ada sesuatu perkataan lain yang paling sering diulangi dari perkataan tadi. Kata-kata tersebut didapati dalam seruan muazin untuk sembahyang, yang setiap hari terdengar beberapa kali diucapkan dari puncak menara. Pada umumnya sudah cukup bagi Islam, jika pengakuan iman dilakukan dengan lisan saja. Jika rumus kata tadi satu kali sudah diterima dan diucapkan, maka orang pun telah bernama Muslim, 5 kali setiap hari, waktu subuh, tengah hari, waktu siang, tatkala matahari terbenam dan kalau malam sudah tiba dituntut, dari setiap muslimin yang beriman supaya menghadap muka ke arah Mekah dan mengucapkan sembahyangnya yang sudah ditentukan itu. Sembahyang itulah tiang kedua dari agama tersebut. Suatu pandangan dari udara atas dunia Islam pada saat sembahyang, akan memberikan pemandangan dari sejumlah lingkaran konsentris yang terdiri dari kaum muslimin, dengan jari-jarinya yang bertitik pusat di Ka'bah di Mekah. Dan yang terus mengambil tempat yang lebih luas, dari Sierra Leone sampai ke Kanton dan dari Tobolsk sampai Tanjung Pengharapan. Ibadat sembahyang, salat, itu adalah suatu ibadat yang ditentukan berdasar hukum dan yang dilakukan oleh semua orang dengan sikap badan, gerak lutut dan arah yang sama. Orang yang bersembahyang itu harus bersih batinnya, serta diwajibkan supaya ia memakai bahasa Arab dalam sembahyangnya, tanpa memandang apa bahasa negerinya dalam bentuk aslinya. Maka sembahyang itu bukanlah terutama merupakan permohonan atau penyembahan, tetapi lebih banyak merupakan penyebutan nama Allah. Surah pembuka, yaitu Fatihah, yang sederhana tetapi penuh makna itu, sering menyerupai doa Kristen, Bapa kami di sorga, dan kurang lebih 20 kali sehari diucapkan oleh kaum muslimin. Inilah suatu rumus kata yang pernah ada yang paling banyak diucapkan orang. Lebih berfaedah lagi ibadat sembahyang yang diucapkan malam hari, karena ibadat sedemikian membuktikan kesungguhan hati untuk menunaikan kewajiban. Sembahyang Jumat tengah hari adalah satu-satunya sembahyang umum yang diwajibkan untuk semua muslim lelaki yang dewasa. Ada juga masjid-masjid yang menyediakan tempat bagi kaum wanita. Suatu bahagian yang penting dari ibadat hari Jumat itu ialah khotbah dari pemimpinnya, imam, yang memohon karunia Allah bagi pemimpin negara yang sah. Melakukan ibadat secara berkumpul ini mempunyai contohnya pada ibadat sembahyang di dalam sinagoge Yahudi, akan tetapi dalam perkembangannya di kemudian hari dipengaruhi oleh ibadat hari Minggu dari orang-orang Kristen. Mengenai kemuliaan, kesederhanaan dan ketertiban, maka ibadat Jumat itu tidak mempunyai bandingannya sebagai suatu bentuk ibadat bersama. Sambil berdiri tegak dalam baris yang dipilihnya sendiri dan sambil mengikuti pimpinan yang diberikan oleh imam dengan seksama dan ta'zim, maka kaum muslimin itu memberikan suatu pemandangan yang selalu berkesan. Sembahyang bersama ini tentu amat besar faedahnya sebagai suatu peraturan disipliner bagi penduduk padang pasir yang bertingkah dan individualistis itu, serta mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan samarata dan solidaritas masyarakat. Sembahyang bersama ini menambah rasa persaudaraan kaum muslimin, yang secara teoretis telah menggantikan ikatan berdasar suku dahulu sejak Nabi menyebarkan agama Islam. Tempat bersembahyang itulah tempat latihan yang pertama dari Islam, tiang kedua dari agama itu ialah zakat yang diatur menurut hukum. Pada mulanya zakat itu hanya ditetapkan sebagai suatu perbuatan perikemanusiaan yang sukarela dan dipandang orang hampir sama sebagai sifat beriman. Sedekah yang sukarela itu kemudian beralih menjadi pajak yang diwajibkan atas hak milik, uang, ternak-ternakan, gandum, buah-buahan dan barang dagangan. Negara Islam yang muda itu mengangkat para pegawai untuk menagih pajak tersebut dan administrasinya diatur dari suatu perbendaharaan pusat untuk memberi bantuan kepada fakir miskin, untuk mendirikan masjid-masjid dan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. Prinsip yang menjadi dasar dari pajak itu hampir serupa dengan prinsip pajak persepuluhan, tiendepening, yaitu pajak menurut Plinius yang harus dibayar oleh orang Arab Selatan kepada duatanya sebelum mereka dibolehkan menjual rempah-rempahnya. Besarnya pajak itu bermacam-macam akan tetapi pada umumnya rata 2,5%. Bahkan uang pensiun tentara tidak luput dari potongan pajak.
Kemudian dengan runtuhnya kerajaan Islam asli, maka besarnya zakat itu tergantung pada kesadaran tiap-tiap muslim, sungguh pun berpuasa itu di dalam. Quran ditetapkan beberapa kali sebagai penitensi, usaha bertapa, kalau bulan Ramadan hanyalah satu kali disebut sebagai bulan puasa. Selama bulan Ramadan diwajibkan untuk menjauhkan diri dari segala makanan dan minuman dari subuh sampai matahari terbenam. Tidak dapat dibuktikan apakah orang telah melakukan puasa di negeri Arab. Arab pada zaman jahiliyah, tetapi memang hal ini didapati baik pada orang Kristen maupun orang Yahudi. Melakukan puasa itulah tiang keempat dari Islam. Melakukan haji itulah tiang yang kelima dan terakhir. Dari tiap muslim diharapkan, laki-laki atau wanita, supaya sekali selama hidupnya, kalau ia sanggup mengongkosinya pergi melakukan haji ke Mekah pada hari yang ditentukan. Selama orang yang melakukan haji itu berada dalam keadaan suci, yang dilambangkan dengan pakaiannya yang tidak lerjahit, maka ia harus tunduk kepada peraturan-peraturan, serupa dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk puasa dalam bulan Ramadan. Peraturan-peraturan itu berupa larangan, seperti larangan untuk bersetubuh. Selanjutnya pantangan-pantangan itu ada juga hubungannya dengan penumpahan darah, berburu dan mencabut tanam-tanaman. Semuanya ini dilarang untuk sementara waktu. Berziarah ke tempat-tempat suci adalah suatu kebiasaan kuno dari Bani Samyah dan bergema di dalam Perjanjian Lama. Mungkin hal ini pada mulanya merupakan suatu bagian yang penting dari kultus matahari, yang kebaktiannya bersamaan jatuhnya dengan permulaan musim gugur dan merupakan perpisahan bagi kebengisan panas terik matahari dan ucapan selamat datang bagi Dewata Guru Kesuburan, kelompok jemaah haji yang terus-menerus melalui Afrika Tengah, dari Senegal, Liberia, Nigeria, selalu bergerak ke arah timur dan semakin jauh perjalanan. Semakin besar jumlah kelompok itu. Ada anggota jemaah yang berjalan kaki. Ada yang menunggang unta, dan kaum lelakilah yang terbanyak di antara mereka, hanya sedikit sekali jumlah kaum wanita dan anak-anak. Mereka berdagang, meminta-meminta, dan banyak yang meninggal sepanjang jalan dan merupakan orang-orang yang mati syahid. Mereka yang dapat terus bertahan pergilah kepada suatu pelabuhan di pantai barat Laut Merah untuk mencari perahu-perahu Arab yang membawanya ke Seberang. Tetapi keempat kafilah jemaah haji yang terpenting ialah yang datang dari Yaman, Irak, Syria dan Mesir. Telah menjadi kebiasaan bagi keempat negeri tersebut untuk menempatkan setiap tahun di muka kafilahnya suatu mahmil, sebagai lambang kemuliaannya. Mahmil ialah suatu tandu yang dihiasi dengan sangat indahnya dan ditaruh di atas seekor unta, bukan ditunggang, tetapi diiring. Dalam tahun-tahun yang belakangan ini hanyalah kafilah dari Mesir saja yang dapat dipersamakan keindahannya dengan dahulu. Antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, jumlah jemaah haji yang mengunjungi Mekah setiap tahun rata-rata kira-kira 172.000 orang, menurut statistik resmi yang diumumkan di Saudi Arabia. Maka di tahun 1950 250.000 orang yang naik haji. Biasanya orang Melayulah yang mengirim jemaah haji yang terbesar, yaitu sebanyak 30.000 orang. Sepanjang abad maka naik haji itu senantiasa merupakan pengaruh yang mempersatukan dalam dunia Islam dan merupakan ikatan bersama yang paling efektif antara kaum muslimin yang berjenis-jenis itu. Mau tidak mau naik haji itu membuat hampir tiap muslim yang berbadan sehat menjadi seorang perantau sekali dalam hidupnya. Sukar untuk mengabaikan pengaruh sosial yang didapati dalam perkumpulan persaudaraan kaum muslimin yang datang dari keempat penjuru dunia. Naik haji memberikan kesempatan bagi orang negeri, Berber, Tionghoa, Parsi, Syria, Turki, Arab, kaya dan miskin, tinggi dan rendah, untuk mengikat tali persaudaraan dan bertemu satu sama lain di tempat asal agama bersamaan. Di antara semua agama besar maka rupa-rupanya Islamlah yang mencapai hasil terbesar dalam usaha menghilangkan rintangan-rintangan perbedaan turunan, perbedaan warna kulit dan perbedaan kebangsaan sepanjang dalam lingkungan golongannya. Garis pemisah hanyalah ditarik antara kaum muslimin dan umat manusia lainnya. Tak dapat disangkal bahwa perkumpulan-perkumpulan di Mekah itu memberikan sumbangan yang penting artinya untuk mewujudkan hasil tersebut. Selanjutnya ia memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik untuk mempersoalkan pendapat-pendapat yang memungkinkan perpecahan antara bangsa-bangsa yang berasal dari negeri yang satu sama lain tidak dihubungkan dengan adanya komunikasi modern dan di mana pesurat kabaran belum berkembang. Kewajiban untuk jihad, perang suci, dinaikkan derajatnya menjadi tiang yang keenam oleh suatu mazhab, yaitu mazhab Charijiyah.
Jihad inilah yang memberi kemungkinan bagi Islam untuk mengadakan ekspansi yang tak berbanding itu ke arah suatu kekuatan dunia. Salah satu tugas terpenting dari seorang kafilah ialah untuk selalu mendesak tembok geografis yang membatasi daerah Islam, Darul Islam, dengan daerah peperangan, Darul Jihad. Tetapi dalam tahun-tahun kemudian pengaruh jihad itu berkurang dalam dunia Islam. Islam sekarang berkembang di bawah berbagai pemerintahan bersekutu yang dianggap terlampau kuat atau terlampau baik untuk dihancurkan. Panggilan yang terakhir untuk suatu pemberontakan umum terhadap orang-orang kafir, yang diserukan oleh Sultan Kafilah Muhammad Rasjad dari Aila Osmanijah, berakhir dengan suatu kegagalan yang besar. Seorang orientalis menulis sebuah karangan mengenai peristiwa ini dan dinamakannya, Perang Suci Buatan Jerman. Kewajiban-kewajiban agama seperti tersebut di ataslah yang merupakan fundamen Islam. Tetapi bukan ini saja yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan dalam Quran. Pada asasnya hanyalah satu saja kriterium yang ada untuk perbuatan seorang Muslim, kehendak Allah, seperti yang ditetapkannya di dalam Alkitab dengan perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.